Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, subhanahu wa ta'ala 'uluwan kabira. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'atha Allahu syahidan wa basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه. نوينا تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله Sallallahu alaihi wasallam jawa al-mudatillahi fa'abi'ani. Yang kita muliakan beliau Bapak Kiai Agus selaku Ketua Tanfidiyah MWC NU Kecamatan Tanjung Bintang beserta seluruh jajaran. Yang kita muliakan seluruh alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru kita, para sesepuh dan tokoh masyarakat, dan yang kita hormati pula seluruh hadirin hadirat, para jamaah malam Lailatul Ijtima MWC NU Kecamatan Tanjung Bintang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita mengaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita bisa bertemu dalam kegiatan rutinan bulanan kita setiap hari Jumat kedua atau Jumat yang ketiga dari bulan Masehi dalam rangkaian kegiatan malam Lailatul Ijtima dan pengajian kitab Al-Matnu Syarif, sebuah kitab fikih yang disusun oleh Syekhuna Mbah Kiai Haji Khalil Al-Bangkalan Al-Majudi Al-Jawi. Mudah-mudahan seluruh kegiatan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kehadirat junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, melanjutkan pengajian kita melalui kitab pembahasan kitab Al-Matnu Syarif yang disusun oleh Mbah Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalan. Pada pertemuan yang lalu pembahasan kita sampai dengan hal-hal yang diharamkan karena hadas. Sampai situ Pak ya, atau yang ada catatannya. Dan sekarang kalau itu kita memasuki syarat wudu halaman 14. Mudah-mudahan benar ini. Halaman 14 tentang syarat-syarat wudu. Betul Pak ya? Baik, langsung saja kita akan membahas bab berikutnya atau pasal berikutnya. Ini di dalam kitab ini
tidak dipisahkan atau tidak disebutkan pasalnya, jadi masih lanjut dari pasal sebelumnya. Maka pembahasan ini saya beri judul sendiri, yaitu syurutul wudu atau syarat-syaratnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumis salihin fid dharain amin. Qala wa syurutul wudu'i thamaniyatun. Al-islamu wa tamyizu wa adamul munafi min nahwi haidin wa massi dzakarin wan naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal bashara wa an la yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma'a wa ma'rifatu kaifiyatil wudu'i wa an la ya'taqida fardhan min furudihi sunnatan wal ma'ut tahuru. Wa syurutul wudu'i, dan syarat-syarat wudu itu thamaniyatun, ada 8 syarat ya. Secara bahasa artinya alamat atau tanda. Secara istilahnya atau definisi para ulamanya, ma yalzamu min adamihi adam wala yalzamu min wujudihi wujud. Sesuatu yang kalau tidak ada pasti tidak ada benda yang lain atau hal yang lain. Misalnya ya, syarat sholat itu wudu. Kalau tidak ada wudu maka sholatnya tidak mungkin ada, maksudnya tidak mungkin sah. Wala yalzam min wujudihi wujudun, tetapi keberadaannya tidak mesti membuat hal yang lain ada. Jadi keberadaan wudu tidak mengharuskan sholat itu ada. Ya, karena ada orang wudu tapi dia nggak sholat kan gitu. Tapi kalau ada orang nggak punya wudu maka nggak bisa sholat. Ya, jadi ma yalzamu min adamihi adam, sesuatu kalau tidak ada maka akan mengakibatkan tidak ada yang lain. Tapi wala yalzamu min wujudihi wujud, tapi keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan yang lain. Ini definisi ulama agak repot-repot sedikit. Tapi kalau yang mudahnya bagi kita, intinya syarat itu harus ada dalam sesuatu yang disyaratkan. Jadi kalau syarat wudu maka perkara-perkara ini harus ada di dalam wudu. Kalau tidak ada maka wudunya tidak sah. Meskipun rukunnya dilaksanakan, tapi kalau syaratnya tidak dilaksanakan maka wudunya tidak sah. Ya, kita sudah bahas rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6, niat, membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, dan tertib. Itu kalau dilaksanakan dengan baik. Tapi syarat wudu yang akan kita sebutkan ini tidak dilaksanakan, maka wudunya tidak sah. Ya, wudunya menjadi tidak sah. Kemudian apa bedanya syarat dengan rukun? Kan sama-sama wajib. Kalau rukun itu adalah perkara internal dari sesuatu itu. Misalnya rukun wudu adalah membasuh wajah. Membasuh wajah ya, inti dari wudu itu salah satu bagiannya adalah membasuh wajah. Jadi rukun itu internal dari ibadah itu. Kalau syarat adalah eksternal
Ya, misalnya nanti disebutkan syarat wudu adalah air yang suci. Air yang suci itu bukan bagian dari rukun, bukan bagian dari rukun wudu, tapi bagian dari syarat, karena dia bukan inti perbuatan wudu itu sendiri. Nah, di sini disebutkan syurutul wudu'i, syarat wudu itu tsamaniyatun, ada 8. Ya. Sebenarnya pembahasan syarat sebagaimana di dalam pembahasan syarat dalam wudu sebagaimana di dalam sholat itu dibagi 2. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib itu adalah kalau terpenuhi pada seseorang yang melakukan, maka dia wajib untuk wudu. Ya. Dan yang kedua ada syarat sah. Syarat sah itu adalah kalau dia terpenuhi maka ibadah itu menjadi sah. Ya, menjadi sah. Nah, yang disebutkan di sini ini cenderung kepada syarat sah. Ya, yang disebutkan di sini adalah cenderung kepada syarat sah. Nah, syarat sah wudu itu di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada 8. Yang pertama adalah al-Islam. Yang wudu itu harus orang Islam. Kalau yang wudu bukan orang Islam, maka wudunya tidak sah. Jadi misalnya ada orang non-muslim, dia belajar wudu, tahu tata caranya, lalu dia berwudu, maka wudunya itu tidak sah. Maka wudunya tidak sah, tidak ada gunanya. Yang lebih real contohnya begini. Kalau ada orang murtad, ya, atau orang kafir seperti tadi, dia wudu, atau orang murtad wudu. Lalu setelah dia wudu, orang murtad itu kembali ke dalam Islam, atau yang kafir tadi masuk Islam. Maka setelah dia masuk Islam, wudunya kan mungkin belum batal, misalnya belum buang angin gitu misalnya ya. Maka lalu dia mau sholat, maka apakah harus wudu lagi atau tidak perlu wudu lagi? Nah, maka di sini kata para ulama, orang murtad tadi dan orang kafir tadi, ketika dia wudu, dia bukan muslim, maka wudunya tidak sah. Maka kalau dia habis itu masuk Islam lagi, atau yang kafir masuk Islam, maka kalau mau sholat harus wudu lagi, karena wudunya tadi dilakukan dalam keadaan bukan Islam, jadi tidak sah. Ya, menjadi tidak sah. Ya. Kemudian syarat yang kedua, wat tamyizu. Syarat daripada orang berwudu itu minimal harus anak yang mumayyiz, yaitu anak yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Sebagian ulama menyebutkan 7 tahun, sebagian yang lain kurang 7 tahun sudah bisa. Ya. Ada juga yang memberikan definisi tamyiz itu atau mumayyiz itu anak yang sudah bisa mengurus urusannya sendiri. Misalnya kalau mandi sudah tidak harus dimandikan, kalau makan tidak harus disuapi. Ya, kalau dia istinja, buang air kecil, buang air besar, tidak harus diceboki oleh orang lain. Urusan sendiri dia sudah bisa, maka itu mumayyiz. Jadi kalau belum mumayyiz, misalnya kita punya anak kecil balita, diajari wudu, niatnya sampai semua rukun dan syaratnya dilakukan, maka wudunya tidak sah. Terus apa yang dia lakukan? Dia bukan melakukan ibadah, tapi niat dia belajarnya itu tentu mendapatkan pahala. Ya. Jadi orang tersebut tidak sah wudunya sampai dia mumayyiz. Jadi kalau sudah mumayyiz,
anak SD, maka wudunya sah. Ya, maka wudunya sah. Maka kalau dia mumayyiz ini syarat, maka tentu berarti disyaratkan lagi adalah maka tidak sah juga adalah orang yang tidak berakal. Ya, kalau yang belum mumayyiz berakal saja tidak sah, apalagi yang tidak berakal. Maka kalau ada orang gila misalnya wudu, maka wudunya tidak ada gunanya, ya, tidak sah. Jadi harus mumayyiz dulu. Kemudian yang ketiga, wa adamul munafi min nahwi haidin wa masidakarin. Wa adamul munafi, tidak ada yang menafikan atau yang membatalkan, ya, daripada wudu itu, min nahwi, dari semisal haidin, seperti haid, wa masidakarin, dan menyentuh kemaluan. Jadi ketika dia berwudu tidak boleh ada dalam keadaan dia melakukan sesuatu yang menafikan atau meniadakan wudu, ya, yaitu haid. Kalau haid, ya, tidak sah tidak sah wudunya, ya, tidak sah wudunya, tidak ada gunanya dia berwudu. Atau dia menyentuh kemaluan, ya, maka tidak sah wudunya. Jadi misalnya dia wudu, di tengah-tengah dia menyentuh kemaluan, maka wudunya menjadi tidak sah, ya. Kalau dalam sebagian kitab fikih Syafi'i yang lain, kalimat syarat yang ini bukan seperti ini bahasanya, bukan adamul munafi, tapi bahasanya langsung to the point, ya, an-naqa'u minal haidhi wan nifas, kalimatnya begitu, suci dari haid dan nifas. Jadi orang yang sedang dalam keadaan haid dan nifas, maka tidak sah wudunya, tidak ada gunanya dia berwudu, ya, tidak ada gunanya dia berwudu. Beda dengan orang yang junub. Kalau orang yang junub, kalau dia berwudu masih ada masih sah dan masih ada gunanya. Makanya kalau ada orang suami istri baru bercampur, berarti kan dua-duanya junub, lalu mau tidur atau mau makan minum, ya, atau mau babak selanjutnya, itu dianjurkan untuk wudu dulu. Kata para ulama, untuk mengurangi hadas besarnya, ya, jadi supaya dia tetap hadas kecil, maka baru setelah itu makan dan minum. Tapi ini hukumnya adalah sunnah, ya, anjuran saja. Karena Aisyah radhiyallahu anha juga pernah cerita Rasulullah SAW itu pernah tidur dalam keadaan beliau habis junub, ya, dan belum berwudu, ya, ya, jadi itu hukumnya adalah sunnah. Jadi memang kalau junub, apa bedanya dengan haid? Haid tidak sah, kemudian junub sah. Karena junub itu adalah hadas besar yang bisa dihilangkan kapan saja. Ya, junub adalah hadas besar yang kalau dia ingin dihilangkan kapan saja bisa. Tapi kalau haid dan nifas itu hadas besar, tapi tidak bisa dihilangkan sama sekali. Selama masih ada haidnya, maka tidak bisa dihilangkan hadasnya itu. Maka dengan wudu tidak ada gunanya. Dengan wudunya itu tidak ada gunanya. Ya. Nah, jadi di sini syarat yang ketiga, tidak boleh ada yang menafikan daripada wudu itu. Jadi kalau ibu-ibu punya haid, sedang haid itu mau wudu nggak ada gunanya, nggak sah, ya. Sedang nifas wudu nggak sah, ya. Terus kalau misalnya dia mau berzikir, ya berarti berzikirnya tanpa wudu, ya. Lagi pula berzikir kan nggak harus menggunakan wudu,
ya tidak harus dalam keadaan suci. Yang harus dalam keadaan suci itu hanya membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat, sementara itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid dan nifas. Yang keempat, wan naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarah. Wan naqa'u, dan bersih, suci, amma, dari apa-apa, dari benda-benda, yamna'u, yang menghalangi atau yang mencegah, wusulal ma'i, sampainya air, ilal basyarah, ke kulit. Jadi kalau di kulit kita ada benda yang menghalangi sampainya air, maka wudhunya tidak sah. Dan sekarang ini macam-macam bentuknya, ya, macam-macam bentuknya. Yang laki-laki misalnya sisa cat, ya, kalau masih sisanya agak tebal. Tapi kalau tipis sekali, ya, sudah kelihatan pori-pori kita, maka sah. Apalagi kalau catnya cat air, dia bukan cat minyak. Kemudian kalau tukang bengkel ada sisa minyak-minyak, ya, di tangannya atau di dalam, di bawah kukunya, juga itu menghalangi wudu, ya, atau tanah, ya, di bawah kuku juga itu menghalangi daripada air, ya. Kecuali kalau daki, sisa keringat, maka itu tidak menghalangi air karena menyerap. Kalau perempuan lebih banyak lagi, ya, dempulnya itu, ya, yang paling sering, ya. Iya, ibu-ibu ini kan paling sering. Kemudian belum lagi di kuku pakai cat, ya, kutek, ya, ada kuku palsu. Pakai juga itu ibu-ibu zaman sekarang. Kemudian bulu mata palsu, ya, kanopi bahasanya, ya. Ya, kanopinya ibu-ibu itu kan menutupi sebagian matanya ini, ya, ketutupan kulitnya. Sekarang itu ada lagi yang ibu-ibu yang menanam bulu mata palsu di di kelopak matanya. Jadi bukan ditanam, ditempelin itu, semi permanen. Nanti sudah 2 minggu, 3 minggu lepas, protol, ya. Nah itu kan ketika ditempel bulu mata itu kan ada kulit yang ketutupan tempat narok bulu mata itu, ya, tempat narok bulu mata itu. Nah jadi itu buatnya tidak sah, ya. Lebih-lebih lagi menurut sebagian ulama, ya, di zaman sekarang, memakai bulu mata itu, ibu-ibu, itu termasuk perbuatan yang disebutkan Nabi dengan istilah nams. Nams itu perempuan-perempuan yang bukan nams, al-wasilah yang menyambung rambut. Ya, hadis Rasulullah SAW dikatakan, la'allahul wasilata wal mustawsilah. Ya, la'allahul wasilah, perempuan yang menyambung, wal mustausilah, dan yang minta disambung. Maksudnya nyambung rambut, ya, nyambung rambut, ya. Jadi misalnya rambutnya rontok, biar kelihatan cantik, disambung dengan rambut orang lain, atau rambut yang sudah rontok itu dipasang lagi. Itu di zaman Nabi sudah ada, ya. Di zaman sekarang ya lebih hebat lagi. Di zaman sekarang ini bisa pakai rambut asli, bisa pakai rambut sintetis, ya, bisa pakai rambut sintetis. Kalau rambut asli orang lain yang sudah rontok nggak boleh juga tetap, karena menggunakan bagian tubuh manusia yang sudah lepas, itu nggak boleh lagi, ya. Jadi di dalam fikih itu disebutkan bagian tubuh manusia
yang sudah lepas maka dia dibuang, dikuburkan, tidak boleh dimanfaatkan kembali. Karena untuk penghormatan terhadap bekas manusianya, itu bagian dari manusia. Ya, nah tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh lagi dimanfaatkan kembali. Nah, jadi bulu mata itu menurut sebagian ulama, ini ada khilaf memang, tapi sebagian ulama, saya katakan sebagian, itu mengatakan termasuk menyambung bulu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang di zaman sekarang ini banyak ya, yang diceritakan oleh Nabi, perempuan-perempuan yang mencabuti bulu-bulu di wajahnya. An-namisat yang tadi saya katakan nams itu. Sekarang alis ini dicabuti. Sudah bagus-bagus alisnya dicabuti. Dicabut Pak, terus diganti alis lain gitu. Ya, atau dikelir. Ya, macam-macam zaman sekarang ini ibu-ibu. Ya. Operasi plastik itu kan rata-rata ibu-ibu semua itu. Ya. Pesek, ya udah pesek terima saja lah pesek. Ya. Luar dalam semuanya palsu. Hanya hati-hati sekarang. Semakin cantik semakin ya palsunya mungkin. Ya palsu semua. Nah, jadi kembali lagi, ibu-ibu itu ada make up. Make up itu harus dibuang dulu ibu-ibu, dibersihkan pakai airnya, ya bersih sampai air masuk. Kalau bedak itu kalau dia yang udah luntur, nggak menghalangi air nggak apa-apa. Tapi basuhan pertama nanti akan masuk dalam syarat berikutnya, tidak merubah air. Nah, kalau bedak itu disiram pertama kan airnya berubah tuh yang pertama itu. Nah, itu belum mensucikan itu, ya. Baru nanti basuhan keduanya baru mensucikan. Maka bagusnya kalau masih ada bedak itu raup dulu seperti biasa, digosok-gosok baru wudu, ya. Lipstick juga, ibu-ibu macam-macam. Lipstick itu ada yang istilahnya anti air itu bahasa Indonesia apa? Alermik. Waterproof. Jadi kayak genteng itu Pak. Genteng aja Pak ya. Biar nggak bocor itu harus waterproof. Jadi itu ditaruh di bibirnya Pak, Masya Allah. Ya. Jadi kalau yang waterproof itu kalau dikasih air ya nggak tembus, nggak sah membunuhnya. Ya. Nah, kalau misalnya yang biasa yang tipis, misalnya lip gloss, ya itu nggak tipis-tipis nggak apa-apa. Itu kan tipis itu kita pegang begini saja langsung lepas, ya begitu berkurang. Ya. Bapak-bapak kayaknya jarang paham Pak ya. Saya pahamnya juga gara-gara harus belajar begini jadi paham. Ya. Ya, jadi ibu-ibu harus hati-hati ya, jangan ya apalagi pakai make up itu yang belikan suaminya tapi dipakai untuk suami orang lain. Ya, lain repot ini ibu-ibu. Apa pernah bapak-bapak ibu-ibunya kalau malam gitu pakai make up gitu cantik gitu? Gak pernah. Nah, itu gak pernah. Ya. Jadi saya kembali lagi ini suci dari semua yang menghalangi air, khususnya wajah, ya wajah. Kemudian sebagian masyarakat ada yang mengira, ya yang menyangka termasuk di dalamnya adalah tato. Kalau tato itu memang dilarang, ya. Tetapi masalahnya bukan karena menghalangi air. Jadi tato itu sekedar seperti tinta biasa. Tinta kalau kena kulit, ya tinta biasa seperti kita kalau kena kulit sekedar goresan itu sekedar sisa tinta warna saja itu tembus. Seperti persis daun pacar itu warna pacar itu, ya. Tapi kalau tintanya itu kental, ya yang kental ya, nempelnya tebal atau pacar itu enak itu juga masih tebal, nah itu yang menghalangi air. Tapi kalau sekedar warnanya maka tidak menghalangi air. Termasuk tato, ya meskipun tato yang permanen. Ya kalau ada tato
tato dilihatlah masih kelihatan guratan-guratan atau pori-pori kulitnya masih kelihatan. Ya. Nah, permasalahan tato itu adalah najis. Ya, tato itu masalahnya adalah najis, khususnya tato yang permanen. Karena tato sejak zaman dulu sampai sekarang yang sifatnya permanen itu taruh di kulit itu dengan cara ditusuk dengan jarum yang kecil-kecil. Sekarang jarumnya lebih kecil, jadi nggak terlalu sakit. Kalau dulu jarumnya besar, ya lebih besar begitu, dan tercampur darah. Ya, jadi tintanya itu bercampur dengan sedikit darah yang ada di bawah kulit. Nah, pas keluarnya, ya tampak keluar warnanya itu ya sudah ada sedikit campuran-campuran darah itu, maka disitulah yang menyatakan para ulama itu adalah najis. Jadi orang pakai tato itu najis selamanya. Ya, makanya dia diperintahkan untuk menghilangkan, harus dihilangkan. Kalau menghilangkannya itu tidak sampai menyakiti. Kalau sampai menyakiti tidak boleh. Ya, maka tetap dibiarkan. Tidak, alhamdulillah kalau di zaman sekarang kan ada cara di laser itu Pak ya, dipakai teknik itu, meskipun agak-agak sakit juga itu Pak. Ya, agak-agak sakit juga, kata yang pernah melakukannya, agak sakit dan perlu beberapa kali. Ya, tapi kalau bisa dilakukan maka dilakukan. Tapi memang operasi seperti itu mahal. Ya, tapi kadang-kadang ada sebagian kegiatan sosial yang waktu untuk menghilangkan tato. Kalau ada wajib kita ikut. Ya. Tapi kalau menghilangkannya dengan cara pakai setrika itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu hanya menyakiti. Jadi tetap dibiarkan. Maka dia sholat dalam keadaan membawa najis dan itu hukumnya darurat. Ya, darurat karena dia terpaksa harus sholat dengan tetap membawa najis. Nah, seperti itu. Kecuali yang tato-tato yang tidak permanen. Ada tato-tato yang cuma usianya seminggu, sebulan atau beberapa bulan. Ya, selama dia itu tidak dengan menusukkan jarum dan sehingga tidak bercampur dengan darah, maka itu tidak menghalangi air dan tidak najis. Ya. Tetapi bagaimanapun yang namanya tato itu adalah dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, la'anallahul washimat wal mustawshimat. Allah melarang perempuan yang mentato dan yang minta ditato. Ya, itu larangan-larangan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Berikutnya wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma. Wa alla yakuna, dan hendaklah tidak ada 'alal 'udwi pada anggota wudu atau anggota mandi. Jadi ini meskipun syarat wudu juga masuk di dalamnya mandi, sama saja. Tidak ada pada anggota wudu atau anggota mandi wajib tersebut sesuatu yughayyiru yang merubah al-ma'a air. Jadi kalau ada sesuatu yang sampai merubah sifat air, bau, warna maupun rasa, maka membuat airnya tidak suci dan tidak sah wudunya. Nah, ini saya contohkan tadi bedak, ya, di wajah perempuan. Ketika basuhan pertama bedaknya luntur, airnya ikut berubah, maka air yang pertama itu tidak mensucikan, harus diikuti air yang selanjutnya, ya. Atau ada misalnya teres ya di tangan, atau yang sekarang juga sabun, ya, orang pakai sabun seluruh badannya, siraman pertama ketika melunturkan sabun maka itu tidak mensucikan karena airnya sudah berubah, ya, salah satu sifatnya, ya. Nah, siraman yang kedua itulah baru yang bisa mensucikan kalau memang air sabunnya sudah hilang. Berikutnya wa ma'rifatu kaifiyatil wudu'i. Wa ma'rifatu, dan mengetahui. Jadi orang itu harus tahu kaifiyatil wudu, cara wudu. Ini bahasa beliau seperti ini, kaifiyat, cara.
Kalau dalam kitab yang lain yaitu menyebutkannya bukan kaifiyah tapi fardiyah. Fardiyah yaitu yang sebagai rukun-rukun itu dia harus tahu mana yang rukun-rukunnya, mana yang wajib. Jadi harus bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Dia harus bisa melakukan itu. Kalau di sini bahasanya kaifiyah. Kaifiyah itu kan cara. Ya, kalau cara itu kan sifatnya lebih umum, bukan hanya rukun, tapi sunnah-sunnah juga masuk ya. Saya sendiri belum tahu ada kitab yang lain apakah yang juga menggunakan kata kaifiyah ini. Tapi yang umumnya dipakai yang disebutkan para ulama ya dalam beberapa kitab yang mukhtasar, misalnya kitab Safinah, ya kitab apa namanya yang saya baca dari Mukhtasar Latif ya punya Abdul Bakhadol, itu adalah fardiyah ya, ma'rifatu fardiyatil wudu, mengetahui kefarduan daripada wudu itu. Wa alla ya'taqida fardun min furudhi sunnah, tidak wa alla tidak ya'taqida meyakini fardun rukun wudu itu min furudhihi dari rukun-rukun wudu sunnatan sebagai perbuatan yang sunnah. Maksudnya jangan sampai kita menganggap misalnya membasuh wajah itu sunnah ya, atau niat dalam wudu itu sunnah. Maka kalau sampai diyakini demikian, maka menjadikan wudunya tidak sah. Yang terakhir wal ma'ut tahur, air yang suci. Ya, air yang suci. Ini syarat daripada wudu. Kalau airnya tidak suci, misalnya airnya mustakmal atau airnya berubah salah satu sifatnya dengan sesuatu yang suci, maka tidak bisa mensucikan. Jadi harusnya air yang tahur, yaitu air yang suci dan mensucikan. Nah, ini 8 syarat untuk orang yang wudu secara umum. Ada tambahan khusus orang yang selalu dalam keadaan hadas atau istilahnya daimul hadas, ditambah 2 syarat di sini atau 3 syarat disebutkan ya. Wa yazidu wudu'u daimil hadathi bishtirati dukhulil waqti wa taqdimil istinja'i wal muwalah. Dan bagi orang yang selalu memiliki hadas, contohnya perempuan mustahadah, perempuan yang dapat darah kotor terus, haidnya lebih dari waktunya ya, atau orang misalnya yang punya beser ya, kencing terus ya, netes terus ya, maka wudunya itu disyaratkan beberapa hal tambahan. Yang pertama dukhulil waktu, harus sudah masuk waktu sholat dulu. Ya, misalnya ada perempuan atau laki-laki ya, perempuan istihadah atau laki-laki beser, maka mau sholat duhur harus nunggu duhur masuk dulu. Ya, kenapa kok harus nunggu waktu duhur masuk? Karena kalau belum masuk duhur, belum ada kewajiban dia untuk sholat. Ya, dan belum ada kedaruratan baginya untuk wudu, karena belum wajib salat kan, belum wajib wudu. Tapi kalau sudah masuk waktu sholat, maka orang itu sudah wajib wudu. Nah, jadi baru dia harus melaksanakan wudu kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau belum waktu sholat tidak boleh wudu dulu. Ya. Kemudian watakdimil istinja, dan melaksanakan istinja terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya dia beser, dia cuci bersihkan dulu, istinja sampai bersih, baru dia berwudu. Syarat kedua ini juga jarang disebutkan dalam kitab-kitab lain, biasanya cuma yang pertama dan yang ketiga ini, yaitu wal muwalah, yaitu muwalah. Muwalah itu wudunya harus langsung selesai, tidak dijeda, tidak ditunda sebagiannya. Ya, ditunda itu misalnya sekarang basuh wajah, nanti setengah jam lagi baru basuh tangan. Nah, itu namanya tidak muwalah. Ya, tidak muwalah itu boleh kalau kita wudu orang biasa. Ya, misalnya saya wudu di rumah, baru dapat sampai tangan, tahu-tahu airnya habis.
lalu saya pergi ke masjid, tinggal saya lanjutkan rambut sama kaki, itu boleh. Ya boleh, itu tidak mualah namanya. Ya bagusnya mualah langsung sampai selesai. Ya langsung sampai selesai. Tapi kalau ada orang yang selalu hadas, maka dia mualah ini wajib, harus selesai sampai akhir, ya baru dia melaksanakan sholat. Nah bagi orang yang beser, ini khusus yang beser bapak-bapak, beser setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang besernya itu intensitasnya tinggi, ada yang besernya itu yang jauh, intensitasnya rendah. Ya intensitas yang tinggi itu besernya itu antara tetesan pertama dengan tetesan berikut tidak cukup untuk melaksanakan sholat. Misalnya setiap 5 menit beser, setiap 5 menit netes. Ya, nah yang seperti ini berlaku hukum barusan ini. Jadi wudunya nunggu waktu sholat masuk, ya kemudian wudunya itu harus sampai selesai dari wajah sampai kaki langsung. Tapi kalau yang besernya itu intensitasnya rendah, netesnya sekarang, nanti sejam lagi baru netes, setengah jam lagi baru netes, kan panjang, jedanya jauh. Maka seperti ini hukumnya wudu biasa. Wudunya wudu seperti orang biasa yang nggak punya beser. Jadi dia boleh wudu sebelum sholat boleh, ya. Tapi habis itu kalau dia habis wudu, ya terus tiba-tiba beser, ya batal wudu lagi. Nah seperti itu. Tapi kalau yang besernya itu intensitas tinggi, setiap 5 menit netes, 5 menit netes. Ini kalau habis wudu, meskipun netes-netes lagi, tidak dianggap batal. Tetap sah, tetap wudunya berlaku, tidak perlu ulang, ya, karena hadasnya tadi atau besernya tadi dimaafkan. Itu kalau intensitasnya tinggi. Maka setiap kita yang umur masing-masing kalau ada beser, ya tinggi, cepat, banyak atau jaraknya jauh. Nah seperti itu. Kalau istihadhah, maka itu memang biasanya selalu keluar. Ya dihukumnya memang benar-benar daimul hadas, terus muncul hadas. Ya maka dia melaksanakan wudunya itu dengan tambahan syarat ini, yaitu harus masuk waktu dan mualah, adanya mualah. Berikutnya wahadihil madhkuratu syurutun aidan lil ghusli. Ya, hal-hal yang disebutkan ini adalah juga syarat untuk mandi. Jadi kalau mandi syaratnya sama, mandi wajib maksudnya. Illa annahu yasihu ma'a khurujil bauli. Hanya saja ketika mandi, tahu-tahu ada yang buang air kecil, maka mandinya tetap sah. Ya karena buang air kecil itu kan tidak membatalkan mandi wajibnya, tidak menyebabkan mandi wajib. Buang air kecil itu hanya membatalkan wudunya, ya. Maka kalau sedang mandi lalu dia buang air kecil, maka nanti setelah mandi ya dia tetap harus wudu lagi, ya harus wudu lagi. Wal wudu la yasihhu ma'a khurujihi. Sementara wudu tidak sah dengan keluarnya air kencing tadi. Jadi lagi wudu tahu-tahu pipis atau buang angin, maka wudunya harus diulang lagi. Ya seperti yang sudah maklum bersama seperti itu. Nah inilah rahmatullah pembahasan tentang syarat-syarat wudu, sekaligus di dalamnya masuk syarat mandi. Baik, saya tambah sedikit lagi Pak ya. Setelah itu baru kita buka sesi tanya jawab. Kita bahas tentang pasal yang membahas tentang mandi. Qala faslun, fasal. Ya, ini judulnya saya kasih itu tandanya pakai kurung yang kotak gitu ya. Itu saya tambahi supaya lebih mudah untuk difahami pembahasannya. Jadi walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Ilajul hasyafati fil farji
wa khurujul maniyyi wal mautu. Hadhihi thalathatu mushtarakatun bainar rijali wan nisa. Wa inqita'ul haidhi wan nifasi wal wiladatu. Ya, ini semuanya totalnya ada 6. Wallazi yujibu, dan perkara-perkara yujibu yang mengharuskan al-ghusla, mandi wajib, sittatu asya, ada 6 perkara. Jadi ini masuk dalam pembahasan hadas besar yang mengharuskan kita mandi wajib. Ada 6 yang mengharuskan kita mandi wajib. Sebelum saya lanjutkan, ini saya minta maaf mungkin nanti bahasanya sedikit vulgar karena ini diperlukan ya, dan ini penting masalah fikih, jadi kita bahas. Yang pertama, ilajul hasyafah, memasukkan zakar. Ya, al hasyafah itu sebenarnya bagian depannya ya, belakangnya dan kepalanya. Fil fars, dalam vagina. Jadi dimasukkan ke dalam vagina atau kemaluan siapapun, ya siapapun, laki-laki maupun perempuan, dari depan maupun belakang, termasuk hewan, termasuk anak kecil, termasuk orang yang meninggal. Ya, tentu perbuatan itu semua perbuatan yang dosa besar ya, terhadap hewan, anak kecil, kemudian hewan, maksud saya orang yang meninggal ya. Tapi di luar itu semua, kalau ada seseorang yang memasukkan kemaluannya kepada kemaluan yang lain, maka dia wajib mandi meskipun tidak mengeluarkan sperma. Ya, dalam hadis Aisyah, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Jika bertemu 2 alat yang dikhitan, ya, al-khitanan, 2 alat yang dikhitan, maksudnya kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan, faqad wajabal ghuslu, maka wajib mandi. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa in lam yanzil, meskipun tidak keluar sperma. Ya, jadi sekedar dimasukkan sengaja atau tidak sengaja, ya tidak sengaja misalnya sedang tidur, ya tidak sadar, sedang pingsan, maka wajib mandi, ya maka wajib mandi, ya. Dan kadarnya itu kalau sebagian ulama menyebutkannya, mohon maaf, sampai kadar kepala zakar. Sebagian ulama menyebutkannya dengan bahasa sampai mencapai bagian yang tidak diceboki ketika buang air kecil, jadi masuk sedikit. Nah, kalimatnya kira-kira gitu. Kalau kepala zakarnya putus, ya sekadar seperti itu. Nah, ini dibayangkan sendiri-sendiri. Ya, nah ini. Kemudian jadi, nah ini mohon maaf ya, sebagian kita yang mungkin belum belajar ini, sebagian kita menganggap kalau seorang suami istri itu sudah mulai, ya mohon maaf, baru mukaddimah lah gitu ya, belum sampai dukhul, belum sampai dimasukkan, itu wajib mandi. Nah, itu tidak benar. Jadi mandi itu adalah sampai sudah dimasukkan. Jadi kalau masih mukaddimah itu belum wajib mandi. Ya, ya silakan pikir sendiri-sendiri pengalaman masing-masing. Ya. Jadi intinya harus masuk. Ya, karena apa? Kalimatnya Rasulullah SAW itu dalam hadisnya idzal taqo, kalau ketemu itu ada sampai dukhul, itu sampai masuk. Kemudian yang kedua dari yang mengharuskan mandi, mewajibkan mandi wajib adalah khurujul mani, keluarnya air mani. Ya, keluarnya air mani, baik dengan cara yang normal, misalnya dengan bercampur suami istri tadi, ya, atau yang tidak normal, misalnya karena sakit. Ya, karena sakit.
Jadi misalnya dia punya penyakit yang menyebabkan orang itu selalu keluar air spermanya atau air maninya, maka setiap keluar harus mandi, ya. Atau yang dikeluarkan dengan cara bermaksiat, misalnya mohon maaf onani tanpa bantuan istri. Kalau bantuan istri itu tidak diharamkan, Pak, ya. Jadi untuk bapak-bapak kan, mohon maaf bapak-bapak kadang-kadang ada yang belum tahu juga, Pak, ya. Kalau onani umumnya ulama haram, tidak boleh, ya. Yang membolehkan perkataan yang syadz dalam mazhab Zahiri. Ya. Nah, tapi boleh kalau onani itu dilakukan oleh istrinya. Ya, oleh istrinya boleh. Tapi nggak boleh dilakukan oleh dirinya sendiri. Ya, tidak boleh dilakukan oleh dirinya sendiri. Kenapa kok oleh istrinya boleh? Karena itu bagian dari istimta, yaitu bagian dari perbuatan menikmati daripada istri, yaitu seperti itu. Ya, kalau dengan tangannya sendiri itu maksiat. Ya, kalau dengan tangannya sendiri adalah maksiat. Tapi kalau tangannya istrinya tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, inilah menghayat sendiri, Pak, ya. Tafsir sendiri-sendiri. Nah, yang dikatakan keluar itu adalah sampai keluar di tampak mata. Jadi kalau misalnya keluar terus ditahan, baru sampai di tengah jalan tapi nggak sampai keluar, maka tidak wajib mandi. Ya, tidak wajib mandi. Gitu. Ada yang lebih lucu lagi, disebutkan dalam salah satu kitab itu, kalau mohon maaf zakarnya dipotong, terpotong, ternyata di tempat potongan itu ada air mani kependem di situ, wajib mandi. Dia wajib mandi karena dia sudah seperti lepas dari tubuhnya, maka dia wajib. Kemudian ada hal yang kadang-kadang sering terjadi pada suami istri, ini juga penting, yaitu kadang-kadang ada seorang perempuan, ibu-ibu, seorang istri habis campur sama suaminya, terus dia kan mandi. Habis mandi tiba-tiba kerasa ada yang keluar lagi. Nah, itu kan kemungkinan besar itu spermanya suami. Ya, spermanya suami itu. Ya. Nah, dengan keluarnya sperma suami, apakah dia wajib mandi atau tidak? Maka dilihat, kalau misalnya si perempuan tadi adalah orang yang ketika bercampur itu punya syahwat terhadap suaminya, misalnya dia perempuan dewasa dalam keadaan sadar, tidak tidur, ya, tidak dalam keadaan dipaksa, ya, maka ketika dia bercampur, maka dia ada syahwatnya yang keluar juga. Nah, ketika ada syahwatnya yang keluar juga, maka ketika habis mandi tadi tiba-tiba sperma suaminya itu keluar, maka kemungkinan besar telah bercampur dengan spermanya si perempuan tadi. Karena sperma perempuan tadi keluar dengan syahwatnya itu. Apalagi kalau si perempuan itu sampai dalam tahap yang istilahnya sekarang itu dengan orgasme, yaitu tahap di mana seorang perempuan mencapai syahwatnya yang tertinggi sampai selesai syahwatnya. Maka itu jelas keluar sperma dari si perempuan. Maka setelah mandi, kalau tiba-tiba keluar cairan, dilihat oh ini cairan laki-laki, maka dia tetap mandi lagi karena kemungkinan ada cairan si perempuan. Itu kalau si perempuan atau si istri tadi bercampur dengan syahwat. Tapi kalau si perempuan bercampurnya itu tidak dengan syahwat, misalnya dipaksa, ya, atau dia dalam keadaan sakit, nggak ada keinginan sama sekali, ya, atau dalam keadaan tidur dia nggak sadar, maka kalau dia habis ini sendiri-sendiri, ya ketawa semuanya, ya saya juga, bapaknya ketawa seneng boleh. Jadi kalau habis mandi, kalau perempuan itu yang bercampur itu tidak ada syahwat, kalau ada keluar sperma laki-laki, maka kemungkinan besar itu murni.
Kalau murni maka tidak wajib mandi lagi. Karena yang wajib mandi itu kalau keluar spermanya sendiri dari tubuhnya dia. Ya, dari tubuhnya dia. Begitu. Nah, jadi sekali lagi, kalau seorang perempuan habis mandi terus dia sudah selesai, kan sudah suci kalau habis mandi. Kalau keluar sperma, kalau tadi dia bercampurnya ikut menikmati maka mandi lagi. Kalau tadi bercampurnya tidak menikmati maka tidak perlu mandi lagi. Lalu ada masalah yang lain. Ada orang yang ragu apakah itu sperma atau bukan. Ya, kalau pas bangun misalnya biasanya habis tidur ada basah. Ini basah apa? Ini basah sperma atau basah ngompol? Gitu lah ya. Ragu dia. Dia ingat-ingat nggak ingat kalau mimpi basah. Maka kalau ragu-ragu silakan didasarkan pada apa yang dia kemungkinan besarnya. Kalau dianggap ini sepertinya air kencing gitu ya, maka udah nggak usah mandi, dia langsung wudhu seperti biasa tapi dicuci kemaluannya. Tapi kalau dia merasa ini mungkin sperma ya, maka udah dia mandi gitu. Jadi yang seperti itu disesuaikan dengan apa yang zonnya atau persangkaan dia itu apa, maka itulah yang dia lakukan. Kemudian berikutnya yang menyebabkan harus mandi juga adalah wal mautu, yaitu meninggal dunia. Ya, kalau orang meninggal dunia tentu harus dimandikan, bukan mandi sendiri. Hadhihi thalathatu mushtarakatun. 3 hal ini adalah sama-sama bainal rijali wan nisa, antara laki dan perempuan. Jadi 3 itu sama ya, terjadi pada laki-laki dan perempuan. Yang keempat, 5 dan 6 ini khusus perempuan. Qita'ul haid, terputusnya haid. Sebagian perempuan ada yang tidak memahami putusnya itu seperti apa. Aisyah tanya putusnya seperti apa Rasulullah, lalu beliau menggambarkan ambil kapas ya, masukkan ke tempat keluarnya haid. Kalau ada basah-basah ya dan bentuknya itu seperti air ludah, bersih murni, maka sudah bersih. Tapi kalau masih ada darah atau bercak ya, sisa-sisa, maka artinya masih ada haidnya ya, berarti dia belum suci. Wa qita'ul haid, dan terputusnya haid atau bersihnya haid. Wan nifas, dan bersihnya nifas. Wal wiladah, dan melahirkan. Kalau melahirkan meskipun tidak ada darah, istilahnya lahir kering gitu ya. Lahir kering itu lahir tapi tidak mengeluarkan darah, maka si perempuan itu wajib untuk mandi ya. Kalau ternyata perempuan itu bayinya kembar, lahir pertama sudah selesai ya, terus dia mandi ya, misalnya ya, nggak ada nifas misalnya, tahu-tahu sudah setengah hari keluar yang satu lagi ya, maka dia mandi lagi ya. Jadi kalau bayinya kembar dengan keluar yang pertama, dia wajib mandi. Kalau keluar lagi ya mandi lagi ya, seperti itu. Nah, inilah 6 perkara yang mengharuskan seorang itu mandi wajib ya, dan sehingga dia harus melaksanakan mandi wajib. Insya Allah pembahasan tentang mandi wajib kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan kita sekarang akan buka sesi tanya jawab. Seperti biasa, dipersilakan bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menanyakan tentang yang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Habis izin bertanya, biasanya kan wanita itu kalau sedang hamil tidak haid ya. Kemudian ini ada teman, ketika dia sedang hamil dia mengalami keluar darah yang terus-menerus selama kurang lebih 8 bulan. Nah, dan pada saat dia hamil ini dihukumi darah haid atau istihadah. Terima kasih Habib. Kalau ada ibu-ibu sedang hamil terus keluar darah,
apakah darahnya itu darah haid atau darah istihadhah. Kalau menurut mazhab Syafi'i, dan hanya dalam mazhab Syafi'i saja ini, perempuan hamil itu bisa kedatangan haid. Ini memang agak aneh nih terus dalam mazhab Syafi'i, ya. Dan ini pendapat yang ashah itu pendapat kuatnya yang paling sahih dari mazhab Syafi'i, bahwa perempuan hamil itu bisa haid kalau memenuhi syarat-syarat haid, ya. Misalnya syarat haid itu minimalnya 24 jam, dia keluarnya itu dalam rentang 15 hari sampai 24 jam atau 1 hari 1 malam, ya, begitu. Kalau dia memenuhi syarat haid, maka perempuan hamil bisa haid dalam mazhab Syafi'i, yang pendapat yang muktamad. Kalau pendapat umumnya ulama yang lain dari 3 mazhab, bahwa perempuan hamil itu tidak ada haidnya. Jadi yang kalau keluar darah, apalagi sampai 8 bulan atau hanya sekedar flek, ya, atau darah-darah yang sedikit, maka itu masuk dalam istihadhah sehingga dia tetap melaksanakan sholat, ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, maka dia darah yang keluar itu kalau memenuhi syarat haid dan sesuai dengan jadwal haidnya, ya, istilahnya syarat-syarat haid yang terpenuhi, maka dia haid, ya. Jadi dalam keadaan hamil tetap haid kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau sudah 8 bulan seperti ini, tentu itu ada istihadhahnya. Nah, istihadhah itu memang ngitungnya ya repot, susah, ya. Itu perlu konsultasi khusus karena nanti akan dilihat bisa nggak membedakan warna darah, ya. Itu warna darah itu penting untuk menentukan mana permulaan haid dan mana permulaan istihadhah, ya. Terus selain warna darah juga waktu itu juga. Makanya perempuan bapak ibu-ibu, ya, kalau bisa ibu-ibu itu paling tidak ada catatan haidnya itu hari apa, tanggal berapa, termasuk waktunya, pagi, siang, sore, malam. Itu data-data seperti itu suatu ketika akan diperlukan kalau terjadi istihadhah, ya. Maka data itu akan ditanya, khususnya haid yang terakhir. Nah, nanti ketika kita misalnya ada kasus begitu dari ibu-ibu, ditanya, ya, ibu ini bisa membedakan darahnya enggak? Darah haid itu kan macam-macam. Kadang merah tua, ya, kayak hampir hitam begitu, marun, ya. Atau merah terang, atau merah tapi tinggal sedikit dan lain sebagainya. Dan waktunya juga itu nanti semua data itu akan diperlukan dalam menentukan mana haidnya dan mana batas istihadhahnya. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Tadi dikatakan bahwa memakai kutek, lipstik, ataupun bulu mata itu wudunya tidak sah, ya, Bibir. Terus bagaimana kalau seandainya ada seseorang tangannya patah, jarinya patah karena kecelakaan, terus disambung dengan tangan palsu, itu bagaimana, Bib? Apakah wudunya sah atau tidak? Mohon pencerahannya. Ya, wudunya sah, tetap dibasuh pada bagian tubuhnya yang asli, ya, pada bagian yang asli. Saya pernah baca, tapi saya kok belum yakin, nanti saya pastikan lagi. Jadi saya sempat terbaca kalau ada unmulah itu ini ujung
ujung jari ini putus terus diganti, terus dia jadi satu, maka dia ikut dimandikan. Tapi dalam bab mandi Bu ya, kalau dalam bab mandi dia nyatu, ya nyambung terus, maka dia ikut dimandikan. Ya, tapi kalau yang model misalnya kaki palsu itu Pak ya, kan ada pakai kayak kaki orang yang kakinya putus itu ya, dikasih. Nah itu kalau dilepas maka ya dia tidak perlu mencuci atau tidak mewudui daripada kaki palsunya. Kalau terus jadi kalau bisa putusnya pada lutut, berarti kaki kirinya nggak dibasuh sama sekali. Tapi dianjurkan ya tetap kita basuh seperti kira-kira kayak ada kaki ujungnya saja. Ini putusnya di sini dibasuh. Ya dulu dicontohkan ini kita contohkan ini sikunya putus patah patah ya, lepas begitu, tinggal lengan atasnya ini saja. Maka tetap kita siram sedikit untuk seperti menandakan kita itu ada tangannya. Padahal sih enggak. Ya memang tapi enggak disyaratkan, itu hanya sunat saja. Jadi ini tidak perlu dibasuh kalau memang tangannya yang ada cuma satu. Begitu. Wallah. Ibu-ibu masih ada? Atau bapak-bapak? Atau yang belakang? Yang masalah kepala tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, izin bertanya mengenai mewarnai rambut baik yang dari hitam ke warna lain ataupun dari warna lain ke warna hitam. Ini membatalkan wudu atau enggak? Terus yang kedua, sisik ikan Bib. Jadi pernah ada kasus sisik ikan itu kan kalau menempel susah lepas. Iya, susah lepas. Itu apakah wudu kita tetap memenuhi syarat atau tidak? Itu aja. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mewarnai rambut itu boleh, ya. Bahkan ada perintahnya untuk kasus-kasus tertentu, ya. Tetapi tidak boleh warna hitam. Tidak boleh warna hitam. Jadi suatu hari ada sahabat Nabi, ayahnya daripada Sayyidina Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah. Abu Quhafah ini sudah tua. Kisah ini terjadi ketika penaklukan kota Mekah. Ya, ketika penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah, selesai penaklukan, semua sudah selesai urusannya, udah tenang. Tahu-tahu ayahnya Abu Bakar ini silaturahmi lah, ziarah kepada Nabi. Ya, lalu setelah selesai silaturahmi itu Rasulullah pesan kepada keluarga, ya. Nabi itu ngomongnya pokoknya intinya itu perintahkan keluarganya supaya mewarnai rambutnya, ya, supaya mewarnai rambutnya Abu Quhafah yang sudah putih semua itu. Lalu kata Rasulullah di ujungnya, wajannibus sawad, dan jauhkanlah dari warna hitam. Nggak boleh warna hitam, ya. Jadi kalau warna yang lain boleh. Kalau di zaman Nabi biasanya warna itu dari dua jenis tumbuhan. Yang pertama inna. Ya, inna itu kita tahu yang warnanya oranye, ya. Ada satu lagi namanya katam. Saya sendiri nggak tahu katam ini, tapi dia menimbulkan warna merah tua. Menimbulkan warna merah tua yang hampir hitam. Yaitu pernah dipakai dua-duanya oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, itu boleh. Dan warna yang lain juga boleh. Tapi syaratnya kalau warna lain, biasanya ada yang mau pakai warna kuning, biru misalnya, ya. Ya itu nggak ada larangan pertama. Tapi syaratnya tidak boleh ngikut-ngikut seseorang yang dilarang diikuti dalam Islam, yaitu orang fasik dan orang kafir. Ya, misalnya ada orang muslim fasik, dia terkenal, dia misalnya selebritis, rambutnya itu warnanya ungu, lalu anak muda itu pengen ungu. Kok kamu pilih ungu? Iya, biar mirip itu. Nah, itu dilarang.
ya, dilarang karena Nabi mewanti-wanti man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang ngikut-ngikut niru-niru sebuah kaum maka dihukumi seperti kaum itu. Orang itu bukan orang aslinya orang baik-baik tapi dihukumi jadi jelek gara-gara ngikut-ngikut kepada orang yang jelek. Ya begitu. Nah, ini hukum dasar dulu tentang mewarnai tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mewarnai itu membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu karena mewarnai itu ya segala perbuatan tidak ada dalam 4 kriteria pembatal wudu, ya. Tapi kalau misalnya pewarna rambut itu berbagian dari bahan yang najis, ya, maka sholatnya bisa tidak sah. Ya, sholatnya bisa menjadi tidak sah gitu kalau terbuat dari bahan najis, tapi tidak sampai berpengaruh pada wudu. Ya, cuma berpengaruhnya pada sholat. Kemudian paling mungkin yang ditanyakan, apakah menghalangi wudu gitu paling ya. Kalau menghalangi air wudu tidak, selama tidak ada sisa materi pewarna rambutnya itu. Jadi sudah dibersihkan, lalu tinggal sisa warnanya saja. Maka itu air tetap masuk ke mengenai kepada rambutnya, karena yang tersisa hanya warnanya saja. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah sisik ikan itu menghalangi air wudhu? Kalau yang pernah saya lihat dari sisik yang nempel ke kulit itu kenceng sekali, kan keras, ya. Jadi itu akan menghalangi air masuk. Ya, makanya kadang-kadang kita baru tahu itu sudah berapa hari atau kita lepas kering dalamnya, ya. Maka itu menunjukkan bahwa air itu tidak masuk kalau dia ketutupan dengan sisik ikan yang seperti itu. Jadi wudunya tidak sah, intinya gitulah kira-kira. Karena airnya tidak sampai ke permukaan kulit. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mirip, bukan di rambut. Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bib, ini saya menanyakan tadi yang masalah yang mewajibkan untuk mandi. Yang salah satunya adalah lajur hasafah bil faji, walaupun itu keluar mandi atau tidak keluar mandi maka wajib mandi ya. Yang mau saya tanyakan yang masalah istimna tadi pilihan, yang sama istrinya atau sendiri. Kalau masalah itu, ini vulgar aja ya, biar pada siang lagi. Kalau onani di puncaknya, apakah kalau onani itu wajib mandi kalau tidak keluar mandi? Nah, rame kan? Ya, itu aja. Ya, sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang mewajibkan mandi itu adalah kalau sampai keluar air maninya, sampai tampak zahir, sampai kelihatan mata. Ya. Jadi kalau ada orang onani nggak keluar-keluar, ya nggak wajib. Atau kalau itu ditahan, mau keluar ditahan, nggak jadi keluar, ya nggak wajib nanti. Ya, tapi perbuatannya itu ya sudah tetap berdosa karena dia secara sengaja ingin mengeluarkan syahwatnya dengan cara yang tidak benar itu, ya kan? Yaitu kalau umumnya dalilnya dalam Quran itu ya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi orang-orang mukmin itu adalah orang yang mengambil syahwatnya melalui istri atau budaknya, ya. Wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Yang lebih dari itu maka mereka melebihi batas. Nah, itulah termasuk dalam onani. Jadi onani kalau nggak sampai keluar juga tidak wajib. Termasuk juga orang yang mimpi basah tahu-tahu tidak keluar, ya, cuma
dapat mimpinya saja. Ya, basahnya enggak. Ini mimpi kering. Mimpinya mimpi kering. Yaitu enggak wajib mandi. Ya, enggak wajib mandi. Tapi kalau ada orang enggak mimpi, enggak apa-apa, kok ada air mani, ya wajib. Wajib mandi. Dia enggak mimpi, enggak apa-apa, kok ada bekas air mani, maka dia wajib untuk mandi. Jadi yang mewajibkan itu adalah wujud keberadaan daripada air mani di luar kemaluannya. Allah. Ada lagi? Satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Bib. Yang pertama berkaitan dengan tadi yang dikatakan Habib, menyambung bulu mata, menyambung rambut kan dilarang. Terus kemudian kalau gigi palsu itu apakah dalam kategori itu, Bib? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi yang dikatakan bertato itu kan katanya najis. Banyak orang yang sudah bertobat itu bagaimana cara dia untuk melaksanakan sholat gitu, Bib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilarang Nabi itu menyambung rambut. Ya, menyambung rambut, bulu dan lain sebagainya itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kalau pakai gigi palsu tidak apa-apa. Ya, dan di zaman Nabi sudah ada orang yang pakai gigi palsu seperti itu dan dibuatnya pakai emas. Ya, dan juga pernah terjadi ada seorang sahabat Nabi namanya Arfajah. Arfajah ini hidungnya itu ketika perang ketebas pedang. Ya, jadi hidungnya ini hilang. Ya, lalu akhirnya setelah kering sudah sembuh, Arfajah ini pesan hidung palsu tapi dari perak, lalu dipasang. Dipasang. Tapi karena terbuat dari perak, akhirnya baunya itu menyengat, bau busuk. Lalu kata Nabi, ganti pakai emas. Akhirnya diganti pakai emas, akhirnya bagus. Jadi nggak apa-apa pakai emas. Ini termasuk aslinya kan emas itu kan nggak boleh dipakai, Pak. Ya, untuk laki-laki kan nggak boleh pakai emas. Tapi untuk kasus darurat seperti ini tidak apa-apa, termasuk gigi palsu tidak apa-apa. Ya. Nah, nanti nyambung lagi, kalau gigi palsu terus dia meninggal, apakah giginya harus dilepas? Ya, barang-barang yang nempel di badan kita tidak wajib dilepas ketika meninggal. Ya, apalagi kalau dilepasnya itu bisa menyakiti. Ya, misalnya dia sudah nyatu atau semi menyatu, kalau ditarik bisa keluar darahnya, misalnya dibiarkan saja nggak apa-apa. Ya, dibiarkan saja nggak apa-apa. Misalnya juga orang yang pakai pen, ya, di kakinya, kan ada yang patah dikasih pen. Ya, nggak apa-apa, jangan pennya digergaji, itu ya, apa namanya, nambah besar. Apa namanya, ya, jadi pokoknya mas nggak. Nah, tapi kalau misalnya ahli warisnya itu orang miskin dan memerlukan emas yang ada di mulutnya, maka boleh diambil. Maka boleh diambil. Ya, Warisan. itu disebutkan oleh para ulama, misalnya kalau ada orang menelan emas, menelan, jadi bukan dipasang, jadi kan nggak darurat. Ada sengaja orang menelan mutiara atau menelan emas, lalu dia mati, boleh nggak keluarganya ngambil emas di perutnya? Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i boleh, boleh dia dibelah, diambil. Ya, karena apa? Karena itu milik ahli waris. Kan emas itu kan barang berharga, menjadi milik ahli waris. Jadi dia boleh ngambil, ya, boleh diambil. Apalagi kalau cuma di mulut. Tapi ya itu tadi, kalau memang dia memerlukan. Kalau tidak memerlukan dan kita udah kasihan emasnya juga paling seberapa, ya nggak seberapa, maka nggak usah diambil, nggak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau pasang gigi emas tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah yang disebutkan dalam hadis itu hanya nyambung rambut, ya. Termasuk sebenarnya menurut sebagian ulama wig
Wig itu ada sebagian ulama mengatakan nyambung, tapi pendapat yang kuat tidak nyambung. Apalagi kalau keadaan darurat ya, misalnya orang itu memang botak ya dan kelihatan nggak bagus gitu, maka pakai wig nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kemudian tato, bagaimana sholatnya orang yang bertato? Ya maka secara hukum asalnya sholatnya nggak sah karena dia membawa najis. Tapi kalau dia sudah tobat terus dia tidak bisa membersihkannya, ya apa boleh buat? Maka orang itu melaksanakan sholat dengan membawa najis dan dia dimaafkan karena tidak bisa menghilangkannya. Jadi maksudnya dalam keadaan darurat. Ya, jadi sholatnya itu sholat orang yang darurat yang nggak bisa menghilangkan najis pada bagian tubuhnya. Begitu. Wallahu a'lam. Dan sholatnya tetap sah, nggak ada masalah. Allah. Madhi dan wadi. Jadi ada beberapa cairan yang keluar dari laki-laki. Ya. Yang pertama air kencing, sudah paham semua bentuknya. Yang kedua air mani. Air mani ini bentuknya kental. Ya, keputih-putihan, baunya khas. Ya, baunya khas. Keluar dengan cara memancar, ya. Khuliqal insanu min ma'in dafiq. Ya, manusia khuliqa min ma'in dafiq. Orang itu diciptakan dari air yang memancar, ya. Itu bentuknya seperti itu. Kemudian diikuti dengan keluarnya dengan rasa dengan syahwat. Keluarnya itu dengan rasa syahwat, rasa senang. Dan biasanya diikuti dengan rasa lemas. Ya, itu biasa. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu, maka itu air mani atau sperma. Sperma ini suci tapi mengharuskan mandi. Jadi kalau ada sperma di sarung, di baju, itu nggak wajib dibuang, dia nggak najis. Tapi sepatutnya dibuang karena dia seperti barang yang menjijikkan. Ya, kurang lebih seperti ingus. Ya, ingus kena pakaian dibawa sholat ya sah. Tapi kan nggak pantas ya, nggak bagus ada ingus itu, maka dia dibersihkan. Jadi air